Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita satu hati di dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari yang Kau beri. Kami bisa datang berkumpul bersama, memuji menjembah-Mu ya Tuhan dalam ibadah raya ini. Ambil alih Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya Yesus yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan doa Bapa kami. Bapak Ibu, kita melanjutkan yang kemarin. Setiap awal ibadah kita berdoa Bapa kami dulu. Jadi supaya ada liturginya ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah daripada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setia-Mu Tuhan, nyata dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layak
setiamu Tuhan. Lebih lagi dengan iman kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sama-sama dengan iman lebih lagi. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan sama-sama jemaat katakan, ku tinggikan Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan. Amin. Segalanya lebih dalam kami menyembah Tuhan. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku
dia saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sembah dia, sembah dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Engkau yang kami sanjung Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat ini sebab Engkau Imam besar agung Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami bawa Tuhan, ku bawa menyembahmu. Ku sanjung Tuhan, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat ini sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami bawa Tuhan menyembahmu Tuhan. Lebih lagi dengan iman katakan, ku sanjung Kau di tempat ini sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku
kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau lebih lagi memuji-muji-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kita mau bersuka cita hari ini, amin. Mari bersambil bertepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara. Masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sambil lambaikan tangannya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Dari awal ya Bapak Ibu Saudara, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Sama-sama ya Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan ya. Girangkanku, only drum. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Sekali lagi ya, sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Silakan sapa kiri kanan saudara, katakan kamu luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Sama-sama kita katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangannya saudara. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Masih semangat muji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada
berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Sama-sama ya saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Lebih lagi dengan dahsyat Bapak Saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Saudara kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami masuk dalam firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan dengan iman. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih lagi dengan iman. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kau topang tanganku, Kau penolongku Tuhan, yang setia, ku percaya padamu. Juru
Selamatku, tempat pengharapanku saat ku lemah. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Bersama-sama aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar Tuhan, lebih dari semua Tuhan yang dapat ku pinta. Saya undang hambanya Bapak Pendeta Johannes Kurni. Janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu kami rindu sekali lagi bertemu dengan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami di tempat ini Tuhan Yesus. Singkapkan sekali lagi apa yang menjadi rahasia firman-Mu bagi kami semua. Sehingga pada saat kami meninggalkan tempat ini, ruangan ini, paradigma, cara berpikir kami, pola pikir kami boleh berubah. Sehingga semakin hari semakin kami lebih mengenal pribadi-Mu dalam kehidupan kami. We need you Lord more, kami butuh Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Oleh sebab itu wahyukan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua, jemaat-Mu di gereja Betani Bulungan Blok M Jakarta Selatan ini tanpa terkecuali. Pakai mulut bibir hamba-Mu, apa yang sudah Engkau taruh dalam hatiku percuma tanpa urapan yang berasal daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus, urapi sekali lagi mulut bibir hamba-Mu supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu pada hari ini itu benar-benar merupakan isi hati-Mu dan dapat ditangkap bagi kami semua jemaat-Mu yang mendengarkan di gereja Betani Bulungan Blok M Jakarta Selatan ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa pada saat firman-Mu disampaikan, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya pada pagi siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah sembuhkan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang mengalami jalan buntu, hari ini Tuhan beri kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Semua umat-umat Tuhan yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali saudara. Sebelum duduk coba kasih tepuk tangan buat tim musik kita hari ini saudara. Haleluya. Yang sudah menghantar kita untuk memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Kok saudara duduknya belakang banget sih? Boleh maju kah? Depan masih kosong tuh. Oke. Apa kabar saudara? Masih percaya Tuhan Yesus? Harus itu saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber penolong dalam hidup kita. Amin. Seperti biasa sebelum saudara dengar firman Tuhan, pasang seatbelt saudara. Pakai sabuk pengaman saudara.
supaya saudara tidak tergoncangkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya memutuskan untuk berkhotbah kepada saudara mengenai berkat. Ya, kalau saudara suka dengan judul khotbah atau topik khotbah, judul khotbah saya hari ini adalah berkat yang sejati. Coba katakan dulu dengan saya, berkat yang sejati. Kalau ada berkat yang sejati, saudara, berarti di satu sisi ada berkat yang tidak sejati. Nah, kalau saudara mendengar kata berkat, what comes on your mind? Apa yang pertama muncul dalam pikiran saudara ketika saudara mendengar kata berkat? Kalau ditanya tolong jawablah saudara, kasihan. Kalau saudara dengar kata berkat itu, apa sih yang muncul dalam pikiran saudara pertama kali? Uang? Saudara langsung uang aja deh pasti. Mobil, rumah, atau hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan. Nah, tolong fokus ke depan saudara. Saya mau beritahu sebagai hamba Allah siang hari ini dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk menggurui saudara atau merasa sok paling pintar, enggak. Percaya saya datang ke tempat ini tidak dengan spirit demikian. Berkat itu enggak ada hubungannya sama sekali dengan materi. Saya ulangi ya, ini kata penting saudara. Berkat itu enggak ada hubungannya sama materi. Kok Pak Yohanes ngomong kayak begitu? Sebab begini saudara, sangat kerdil rohani Bapak Ibu, kalau kita cuma mengkaitkan atau mendefinisikan kata berkat ini dengan hal-hal yang terlihat secara jasmani. Kalau ada pun Bapak Ibu, itu sifatnya sekunder. Katakan dengan saya, sekunder. Bukan primer, bukan utama. Sifatnya cuma sekunder, cuma mengikuti saja saudara, bukan utama. Yuk buka dengan saya Alkitab saudara dalam kitab Kejadian pasalnya pertama ayat ke-26 sampai dengan ayatnya ke-28. Nah ini konsep kata berkat pertama kali muncul dalam Alkitab saudara. Saya jelaskan buat saudara. Nah coba tolong lihat saya ke depan, baik di depan saudara screen. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu kepada saudara latar belakang dari kitab Kejadian ini. Saya bukan tipe pengkhotbah yang suka comot-comot ayat saudara. Ya, makanya saya selalu bilang, berkhotbah, ilmu berkhotbah itu enggak gampang saudara. Ya. Berkhotbah yang benar itu enggak gampang saudara. Saya sudah pernah khotbahkan buat saudara. Ilmu berkhotbah itu adalah eksegese. Lawan dari eksegese adalah eisegese. Kalau eksegese Bapak Ibu, ya kita gali Alkitab. Dengan mempertimbangkan konteks dan latar belakang atau sejarah penulisan dari ayat tersebut. Setelah kita gali Alkitab, saudara, kemudian baru kita tanya sama Tuhan. Tuhan mau bicara apa hari ini buat jemaatmu di gereja Betani Bulungan Blok M yang di bawah pengembalaan pendeta. Siapa pendeta saudara? Pak Naryo, jadi lupa saudara. Tadi saya langsung tanya, ya, mana Pak Gembala? Lagi khotbah di Basura. Waduh, saya bilang kebalik. Itu dekat sama rumah saya, saudara. Tapi hari Jumat kemarin saya khotbah di Bapekris BTN Kuningan. Waduh, macetnya minta ampun, saudara. Saya sampai tinggalin mobil, saya naik Gojek. Gojek juga lama banget, saudara. 20-28 menit. Udah gitu di cancel. Wah, saya langsung ke tengah jalan. Tuhan, saya mau khotbah, bukan mau nongkrong. Tuhan, buka jalan. Saya bilang kayak gitu. Ada tukang Gojek lewat, saya cegat. Mas, tolong antar saya ke Rasuna Said, ke Menara BTN, Menara 2 BTN, saya bilang kayak begitu. Ya, saya perlu banget, tolong cepet mas, nanti saya tambahin. Tadi saya lihat di aplikasi cuma 30.000, nanti saya tambahin mas, saya bilang kayak gitu. Nyampe lah jam 12:04 masih ngos-ngosan, langsung mimbar dikasih saudara ke saya. Wow, hari Jumat tuh dahsyat banget. Pulangnya lewat situ lagi, ya ternyata ada truk apa yang kebalik. Aduh, saya bilang saudara. Saudara kok tegang banget sih? Udah makan belum saudara? Udah sarapan belum? Udah ngopi? Ayo kita baca deh Kejadian pasalnya pertama. Itu cuma intermezzo aja saudara, jangan tegang-tegang lah saudara. Nanti saudara
cepat tua. Yuk kita baca yuk. Yang siap katakan amin dulu. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Berfirmanlah Allah. Stop dulu. Siapa yang berfirman saudara? Allah. Lanjut 2, 3. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa saudara? Atas dan ayat ke-27 sama-sama yuk yang kompak 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat ke-28 sama-sama 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita baca dari ayat-ayat ini adalah berbicara tentang penciptaan manusia di bumi. Setuju dengan saya? The original of human being. Nah, tahukah saudara, latar belakang kitab Kejadian ini adalah kitab yang ditaruh paling depan dalam Alkitab kita. Setuju dengan saya? Kitab Kejadian ditaruh paling depan dalam Alkitab kita? Setuju dengan saya? Benar? Untuk apa ditaruh paling depan dalam Alkitab kita, saudara? Untuk memberitahukan kepada kita tujuan-tujuannya Tuhan. Coba katakan dengan saya, tujuan-tujuannya Tuhan. Sekali lagi sama-sama, 2, 3, tujuan-tujuannya Tuhan. Untuk memberitahukan kepada kita, tujuan-tujuannya Tuhan menciptakan atau menjadikan manusia dan segala sesuatunya yang ada di bumi ini. Jadi apa tujuan kitab Kejadian saudara? Untuk apa tadi? Memberitahukan kepada kita, apa tadi? Tujuannya Tuhan menjadikan atau menciptakan manusia dan segala sesuatunya yang ada di bumi ini. Ya, nanti kalau saudara ditanya, kenapa kitab Kejadian ditaruh paling depan? Nah saudara sudah bisa jelaskan. Jadi kitab Kejadian saudara bukan bermaksud untuk memberitahukan kepada kita berapa usia bumi ini. Enggak ya saudara? Tapi sekali lagi, kitab Kejadian ditaruh paling depan dalam Alkitab kita untuk memberitahukan kepada kita tujuan-tujuannya Tuhan dalam menciptakan atau menjadikan manusia dan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah di ayat yang ke-26 tadi yang baru kita baca, secara khusus Alkitab menulis tujuan-tujuannya Allah menjadikan atau menciptakan manusia. Perhatikan dulu ayat ini, ayat ke-26, boleh tampilkan. Saya akan membahas hal ini kepada saudara. Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Nah, berarti Tuhan punya tujuan loh. Supaya apa saudara? Alkitab katakan mereka, manusia itu berkuasa atas apa saudara? Ikan di laut, burung di udara, ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu punya tujuan? Yang setuju dengan saya katakan amin. Apapun yang diciptakan saudara dan semua ciptaannya itu membawa tujuan-tujuan Allah. Di dalam tubuh kita pun saudara, semuanya juga punya tujuan diciptakan Tuhan. Mata diciptakan, Tuhan punya tujuan. Hidung diciptakan Tuhan, Tuhan juga punya tujuan. Mulut kita pun saudara diciptakan, Tuhan itu punya tujuan. Ini alis mata diciptakan, Tuhan punya tujuan. Tahu fungsi alis mata itu untuk apa? Untuk talang air. Katakan dengan saya talang air.
supaya air atau keringat tidak langsung masuk ke mata. Makanya mohon maaf yang wanita, yang ibu-ibu, tolong jangan dicabutin alis matanya. Ya, saya udah berkali-kali sampaikan, Tuhan punya tujuan. Coba tolong lihat samping kanan kiri saudara, masih ada nggak alis matanya saudara? Nah kalau sudah terlanjur nggak apa-apa lah, yang penting saya mau beritahu sama saudara bahwa apapun yang diciptakan Tuhan, Tuhan itu selalu punya tujuan. Setuju dengan saya? Jadi begini saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Amin. Apa saja yang diciptakannya, dia selalu punya tujuan. Setuju dengan saya sampai sini? Bisa ngikutin? Nah di ayat yang ke-26 yang baru saja kita baca tadi, kita bisa menemukan tujuan Allah, tujuan Tuhan menciptakan manusia. Jadi apa tujuan Allah menciptakan manusia, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan? Gak apa-apa. Gereja itu adalah bengkel, katakan dengan saya bengkel. Bengkel itu tempat reparasi. Tapi persoalannya zaman sekarang gereja itu seolah-olah seperti showroom. Wih dipoles tuh, wah, kelihatannya bagus tapi nggak tahu. Ya, kita juga nggak boleh menghakimi. Ya, sama kayak waktu saya sekolah Alkitab, saya ambil S1 di Tawangmangu, sekolah pembentukan karakter. Waktu saya sekolah Alkitab tahun 98, itu kayak malaikat semua mahasiswanya. Lah saya baru keluar dari mana tuh panti rehabilitasi, nggak tahu apa-apa. Pokoknya saya mau kenal Tuhan, saya mau bertobat, saya mau mengalami Tuhan, saya mau belajar firman Tuhan. Didisiplin mulu tuh waktu sekolah Alkitab saya. Suruh cabutin rumput, suruh ngepel, suruh ngapain saudaraku. Tuh yang kayak malaikat-malaikat sekarang tuh dalam pelayanan rontok semua tuh, bukannya menghakimi ya. WA ke saya, wah sekarang saya udah nggak pelayanan. Kenapa? Tapi masih ke gereja kan hari Minggu? Enggak juga karena toko buka kan hari Minggu. Waduh, dalam hati saya ngapain capek-capek belajar bahasa Yunani 2 tahun. Yunani 1, Yunani 2, belum pengantar Yunani 1, pengantar Yunani 2. Bahasa Ibrani 1 tahun. Akhirnya jaga toko juga saudaraku. Ya bagi saya tuh sih ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi bagi saya tuh adalah disconnected. Enggak nyambung saudaraku. Ya kan ngapain capek-capek belajar bahasa Yunani. Nah ini gereja ini adalah tempat kita belajar. Yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak mengerti jadi mengerti. Setuju dengan saya? Makanya kalau ke gereja jangan pakai topeng ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini adalah bengkel, tempat kita belajar. Makanya waktu saya sekolah Alkitab saya lakukan banyak kesalahan, tapi saya belajar. Ya balik lagi sekarang. Jadi apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Ini direkam Pak? Direkam ya. Jadi apa tujuan Allah menciptakan manusia menurut Alkitab dalam Kejadian pasalnya pertama ayat ke-26 tadi? Oke, nggak apa-apa ya, tolong fokus ke depan. Kalau kita langsung berpikir berkuasa Pak, menurut saya terlalu cepat. Makanya gini, manusia ingin berkuasa tapi dia tidak mau yang lain. Sehingga kuasa itu bisa disalahgunakan. Nah dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan Tuhan menjadikan atau menciptakan manusia, Alkitab katakan supaya dalam keserupaannya dengan Allah, manusia itu berkuasa. Ini penting banget Pak Bu, karena ini akan membentuk paradigma kita ikut Tuhan. Penting banget, basic banget sebenarnya ini. Tapi kita lupa keserupaan dengan Tuhan itu yang harus kita kejar dalam hidup ini. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia, Alkitab katakan supaya dalam keserupaan dengan Allah, manusia kita ini berkuasa. Pengajaran kekristenan yang saya anggap gagal adalah langsung berkata tujuan Allah menciptakan manusia atau menjadikan manusia itu untuk berkuasa. Lupa Pak keserupaan dengan Allah. Itu bahaya besar buat kita. Makanya gak heran Bapak Ibu, banyak manusia ingin berkuasa tapi gak mau keserupaan dengan Allah. Sehingga tidak heran kuasa itu akan disalahgunakan.
Makanya perhatikan saudara, di dunia ini di mana-mana terjadi eksploitasi terhadap kekuasaan. Bahkan di gereja pun bisa juga terjadi hal ini. Karena kenapa? Karena orang tidak melihat secara menyeluruh dari ayat yang ke-26 tersebut. Bahwa dalam keserupaan dengan Allah, manusia kita ini berkuasa. Yang setuju dengan saya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kata berkuasa di depan itu saudara, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Katakan sekali lagi dengan saya, berkuasa. Kata berkuasa itu, setelah saya lihat dalam terjemahan aslinya, diambil dari bahasa Ibraninya adalah radah. Yang punya pengertian memerintah. Katakan dengan saya, memerintah. Sekali lagi, memerintah. Nah, kata berkuasa atau memerintah di sini saudara bukan berarti manusia itu menguasai sesamanya. Halo. Kalau kita baca dengan jelas saudara, tujuan keserupaan dan berkuasa itu kata Alkitab supaya apa? Tolong fokus ke depan, supaya apa kita berkuasa? Hah? Supaya kita bisa berkuasa atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita bisa berkuasa atau memerintah atas seluruh ciptaan Tuhan. Kalau kita kejar keserupaan dengan Allah itu. Jadi bukan untuk manusia menguasai sesamanya. Bahkan tahukah saudara di dalam Alkitab pun tidak ada ide manusia itu bisa menguasai sesamanya. Halo. Tidak ada ide dalam Alkitab yang berkata manusia itu bisa menguasai orang lain. Bahkan tahukah saudara, Yesus pun waktu datang ke dunia, dia memberikan definisi dari kekuasaan dalam Markus 10 ayat yang ke-42 sampai dengan 45. Saudara tolong catat, ya nanti malam saudara baca di rumah sebelum tidur. Markus 10 ayat ke-42 sampai dengan 45. Ingat, waktu murid-murid sedang berkumpul, mereka berdebat. Mereka berkata, siapa di antara kami yang paling terbesar? Masih ingat itu? Halo? Saudara bisa ngikutin gak? Masih bisa ngikutin kan ya? Stay tune kan ya? Ini udah teriak-teriak saudara. Jangan tolong jangan ada yang ngantuk saudara. Sebab ini jam rawan ini. Ya. AC dingin, bangku empuk, senderan, karpet lagi. Perut lapar, perut kosong. Itu pergumulan tersendiri buat jemaat. Suruh dengar orang bicara lagi. Mungkin dalam hati saudara-saudara berdoa, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Maksudnya cepat kayak ini selesai pendeta. Maka saya ajak berpikir saudara. Supaya gak ngantuk. Ingat waktu murid-murid sedang kumpul itu, mereka sedang berdebat, mereka bertanya, siapa di antara kami yang paling terbesar? Lalu Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Barang siapa yang mau menjadi penguasa, dia harus menjadi hamba. Haleluya. Itu pengajaran Alkitab, Pak. Makanya tadi saya bilang Alkitab tidak pernah atau di dalam Alkitab tidak ada ide berkuasa itu artinya manusia menguasai sesamanya. Enggak. Bahkan Tuhan Yesus berkata, anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk itu pengajaran Alkitab saudara. Jadi dalam konteks ini Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kekuasaan itu sebenarnya adalah untuk melayani. Nggak ada yang amin loh. Kalau saudara punya kekuasaan dalam hidup Anda, lakukan itu Pak untuk melayani sesama. Halo? Kalau saudara punya pengaruh dalam hidupmu, mohon maaf, lakukan itu untuk melayani sesama. Bukan untuk menguasai sesama. Sebab kekuasaan itu diberikan kepada kita untuk melayani sesama, bukan untuk menguasai. Itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Supaya dalam keserupaannya dengan Allah, kita ini manusia
bisa berkuasa atau memerintah. Kata berkuasa dalam bahasa aslinya, saya ulangi sekali lagi, itu adalah punya pengertian memerintah. Nanti saudara googling aja. Rada itu artinya memerintah. Katakan dengan saya, memerintah. Ayat ke-27. Saudara bisa ngikutin ya? Oke. Ayat ke-20. Nah, itu tujuan Tuhan menciptakan manusia, ayat ke-26. Ayat ke-27 kita baca. 2-3. Maka Allah menciptakan manusia itu, apa saudara? Menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, apa saudara? Laki-laki dan, berarti kalau enggak laki-laki, perempuan. Cuma 2 ya, Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon izin, cuma 2. Enggak ada yang di tengah-tengah. Kalau enggak laki, ya perempuan. Nah ayat ke-27 saudara, Allah menciptakan atau menjadikan manusia. Siap. Ayat ke-28. Perhatikan ayat ke-28, sebab disinilah kata berkat itu pertama kali muncul dalam Alkitab. Halo? Yuk kita baca saudara. 2-3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa saudara firmannya? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas, diulang lagi. Burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam hermeneutika teologi barat saudara. Ada satu cara dalam menafsirkan Alkitab. Kalau saudara sekolah Alkitab, ada satu mata kuliah namanya hermeneutika. Itu adalah ilmu menafsir Alkitab. Nah dalam hermeneutika teologi barat, ada satu cara dalam menafsirkan Alkitab, nama hukumnya adalah the law of first mention. Hukum di mana kata itu pertama kali disebut. Nah kata berkat pertama kali itu disebut dalam Alkitab di ayatnya yang ke-28 dari kitab Kejadian pasalnya pertama. Perhatikan baik ke depan saudara, manusia belum buat apa-apa loh. Manusia belum diminta apa-apa loh saat itu. Bahkan manusia juga belum menerima firman Tuhan. Belum dengar firman Tuhan saat itu. Baru juga diciptakan, ayat ke-27 betul? Tapi lihat ayat ke-28 saudara. Allah atau Tuhan langsung memberkati manusia. Haleluya. Allah memberkati mereka. Barulah dia berfirman. Baru juga diciptakan, dijadikan manusia. Allah itu langsung memberkati manusia. Barulah dia berfirman katanya Alkitab. Jadi memang waktu manusia diciptakan dengan tujuannya Tuhan, ayat ke-26, Tuhan itu langsung memberkati manusia. Kan ayat 26 itu tujuannya Allah menciptakan manusia. Setuju? Ayat ke-27, Tuhan memberkati manusia. Ayat ke-28, Allah atau Tuhan itu langsung memberkati manusia. Jadi memang saudara, berkat itu nggak ada hubungannya dengan yang lain. Tapi berkat itu berhubungan dengan pencapaian tujuan-tujuannya Tuhan dalam hidup manusia. Berkat itu berhubungan erat dengan tujuan-tujuannya Tuhan dalam hidup manusia. Keren ya Alkitab ya. Saya temukan kebenaran ini, saya geleng-geleng kepala loh. Wow, dahsyat banget manusia diciptakan itu. Perhatikan baik saudara di sini, manusia belum buat apa-apa. Belum punya apa-apa, baru diciptakan tuh ayat ke-27. Tapi lihat ini ayat ke-28, Tuhan langsung memberkati manusia. Ini yang kita sebut dengan berkat itu sebab, bukan akibat. Coba katakan dengan saya, berkat itu sebab, bukan akibat. Sekali lagi, 2, 3. Berkat itu sebab, bukan akibat. Agama mengajarkan berkat itu adalah akibat. Tapi Alkitab katakan berkat itu sebab,
bukan akibat. Dari dulu kita sering mendengar, makanya lo masuk pelayanan dong hari Minggu biar diberkati Tuhan. Pernah dengar itu? Makanya hari Minggu ke gereja dong biar bisnismu lancar. Pernah dengar itu? Itu agama. Alkitab ngajar nggak kayak begitu. Karena kita sudah diberkati Tuhan Pak Bu. Harusnya kita itu melayani Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kok Pak Yohanes ngomong kayak begitu? Sebab begini saudara, Tuhan itu lebih rindu memberkati kita daripada kita mau untuk diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu dari awal punya inisiatif untuk memberkati manusia ketika dia ciptakan manusia. Begitu dia berikan tujuannya kepada manusia, dia juga beri perlengkapannya pada manusia. Yaitu apa? Yaitu berkatnya kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia dapat melakukan tujuan-tujuannya Allah dalam hidupnya. Saya mau rombak cara berpikir kita ikut Yesus. Bukan kita melakukan apa dulu dalam hidup ini, baru kita diberkati Tuhan. Itu agama. Makanya gak heran orang datang ke gereja hari Minggu mentalnya sama kayak ke Gunung Kawi. Halo, tahukah ada saudara sebuah gunung namanya Gunung Kawi di Indonesia ini? Ada seorang bapak dan ibu saya sedang mentorin, bukan mentorin lah mereka. Saya ketemu di daerah kota itu, saya khotbah di sebuah gereja. Ya, wah dia langsung samperin saya, Pak saya punya pabrik plastik 5 Pak. Wow mantap Om, saya bilang kayak begitu. Rumahnya di Pantai Mutiara. Jadi kemana saya khotbah dia selalu hadir. Saya bilang Pak jangan kejar manusia Pak, ya kejar Tuhan saya bilang. Dia selalu ajak makan, habis itulah ngobrol dia cerita. Dulu saya penyembah Gunung Kawi, istrinya ibunya ini agama Jepang kalau nggak salah deh, dewa apa disembah. Wah, tapi ikut Yesus sungguh-sungguh loh saudara. Saya dengar khotbah Pak Yohanes, berubah cara berpikir saya. Saya melayani Tuhan Pak, saya rindu melayani Tuhan, tapi saya mau di balik layar katanya dia. Saya mau kumpulin tuh teman-teman saya tuh yang punya pabrik-pabrik tuh. Dia bilang katanya mereka cuma bekerja, cuma ngejar yang namanya cuan katanya. Nah tahukah saudara, kata berkat dalam bahasa aslinya adalah barak. Barak, pernah dengar kata barak? Saudara pasti ingatnya Barack Obama langsung ya. Barak atau berkat dalam bahasa Indonesianya, itu artinya adalah healing down. Apa arti healing down? Berlutut dan menaruh tangan atas sesuatu. Tahukah saudara, kata barak ini atau berkat bahasa Indonesianya adalah satu kata yang diartikan pujian dalam Alkitab. Saya ulangi ya, kata barak atau berkat dalam bahasa Indonesianya adalah salah satu kata yang diartikan pujian dalam Alkitab. Kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama, ada 7 kata pujian yang dipakai dalam Alkitab. Ada 7 kata berbeda yang digunakan dalam bahasa Ibrani untuk menggambarkan aktivitas demonstratif kita untuk memberikan penghormatan atau pujian kepada Tuhan. Ada 7 kata berbeda. Yang pertama adalah tehila, kedua samar, ketiga yada, keempat taudah, kelima sabah, keenam halal, ketujuh baru barak. Nah kata barak itu artinya adalah berseru dengan keras. Menyatakan pujian kepada Tuhan. Pernah nggak saudara dengar lagu gini? Diberkati kau Tuhan dengan pujian kami. Pernah dengar lagu itu? Kita bertanya, kok Tuhan diberkati? Nah ini artinya. Kok Tuhan diberkati sih? Nah, konsep agama kita baru main, makanya tolong jangan jadikan kekristenan sebagai agama. Because Christianity is not religion. Enggak, Kristen itu bukan agama. Agama enggak menyelamatkan saudara. Only Jesus.
Saya berapa kali doain orang, saya nggak bilang kamu Kristen, kamu terima Yesus saja. Ya kalau nanti Roh Kudus berbicara, bekerja dalam hidupnya, dia akan dituntun tuh. Dia akan cari gereja, minta digembalakan. Jadi kita bisa lihat di sini saudara, sebenarnya berkat itu tidaklah selalu upah. Saudara, saya pelayanan dari nol. Saya pernah sapu gereja, pernah. Hamba Tuhan harus dibentuk karakternya kan. Tanyalah sama Pak Naryo Gembala saudara. Waktu Pak Niko sama Pak Alex masih di Successful Bethany Family di Surabaya. Saya sudah jadi pengerja tuh tahun 99, 2000 antara 99 2000, 26 tahun yang lalu ya, cepat banget waktu ya. Itu gembala sidangnya berkata begini, cabangnya sih. Yohanes, kalau kamu mau diberkati, kamu harus rajin dan setia. Layani aja kata gembalanya. Jadi saya bikin apa saja waktu itu. Saya pikir saya dapat dapat tempat praktek pelayanan itu gereja besar. Saya pikir wah pasti banyak nih jadwal khotbah nih. Saya buat catatan khotbah banyak-banyak dari kampus, dari Tawangmangu. Setahun gak dikasih khotbah. Mau tahu kerjanya apa? Ya tadi sapu gereja. Apa tuh kalau malam minggu rapiin bangku gereja, ngepel gereja, sikat kamar mandi gereja. Halo. Pernah saya lakukan Bu, dengan segenap hati, si kuning masih ada tuh. Oh iya, toiletnya kecil banget, aduh baknya juga kecil. Pernah saya lakukan, kerja saya jemputin jemaat. Makanya waktu saya mau balik ke sekolah Alkitab, masuk skripsi waktu S1, itu ibu-ibu bilang Om, dipanggil Om, saya nggak tahu kalau praktek hamba Tuhan pasti dipanggil Om deh. Mau sama nenek-nenek kah, mau ibu-ibu, sama kakek-kakek, sama bapak-bapak, pasti panggilnya Om gitu. Om nanti kesini lagi ya Om. Exactly saya lakukan apa saja saat itu saudara. Harusnya begini saudara, kita punya konsep berpikir melayani bukan selalu untuk mendapat upah. Sebab berkat itu bukanlah memang selalu upah. Dengar sekali lagi ini saudaraku, ini kasih dalam nama Tuhan. Kita melayani karena kita sudah diberkati Tuhan. Halo? Bukan kita melayani untuk mendapat upah. Agama itu. Kita melayani karena kita ini sudah diberkati Tuhan. Itulah yang saya sebut tadi, berkat itu sebab, bukan akibat. Konsep agama memang berkata berkat itu adalah selalu upah. Tapi Alkitab di sini tidak. Perhatikan baik tadi saudara, manusia belum buat apa-apa. Manusia juga baru diciptakan, manusia belum dengar firman, manusia belum dengar perintah Tuhan. Tapi ini saudara, Tuhan itu langsung memberkati manusia. Setelah Tuhan memberkati manusia, barulah dia memberitahukan apa yang dia inginkan untuk manusia. Apa sih yang dia inginkan untuk manusia? Baca lagi yuk ayatnya ke-28. Ini yang dia inginkan saudara. Ya, setelah dia memberkati manusia, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah ini yang dia mau buat kita. Yuk baca 2-3. Beranak cuculah dan penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Beranak cuculah dan apa saudara? Bertambah banyak. Saya lihat dalam terjemahan aslinya saudara, beranak cuculah, kata beranak cuculah dan bertambah banyak, itu diambil dari bahasa aslinya adalah parah dan rabah. Parah dan rabah. Saudara googling nanti. Parah. Bukannya, lu parah lu. Enggak, bukan itu. Bukan. Beranak cuculah dan bertambah banyak, bahasa aslinya adalah parah dan rabah. Ini punya pengertian terjemahan bahasa Inggrisnya adalah be fruitful and multiplied. Ada yang bawa Alkitab bahasa Inggris, King James Version?
Alkitab katakan, tahukah saudara, Alkitab yang paling dekat terjemahan dengan bahasa aslinya adalah bahasa Inggris. Ya Pak ya. Berbahagialah kita yang bisa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia banyak saya temukan gak sinkron dengan bahasa aslinya. Berbahagialah saudara yang bisa bahasa Inggris. Makanya kalau saudara baca Alkitab tuh banding-bandingin saudara dengan bahasa-bahasa lain. Kan banyak aplikasi di handphone kita ini, di seluler kita ini, terjemahan Alkitab bahasa apa. Itu karena kenapa saya katakan? Karena itu keterbatasan sastra dalam bahasa Indonesia. Contoh, wine dan grape, bahasa Indonesianya adalah anggur. Padahal beda loh, wine itu sama grape beda. Buah anggur sama wine yang anggur kana itu beda. Tapi bahasa Indonesia cuma punya satu terjemahan, anggur pokoknya. Itu di situ aja kita bisa lihat kan, karena keterbatasan sastra. Jadi apa tujuannya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki setelah dia menciptakan manusia, dia memberkati manusia? Bahasa Inggrisnya adalah be fruitful and multiply. Tolong fokus ke depan, lihat saya. Jadi sebenarnya hal pertama yang Tuhan kehendaki itu adalah be fruitful atau berbuah dan multiply, berlipat ganda. Dalam hal apa Pak kita berbuah dan berlipat ganda? Dalam hal apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita. Ini maunya Tuhan. Makanya bahasa Indonesia kan berkata apa? Thank you. Oh udah ada keren. Be fruitful and multiply. Bahasa Indonesianya apa tadi? Beranak cuculah dan makanya saya sering bingung kalau ada pemberkatan nikah pendeta khotbah dari Kejadian 1 ayat ke-28. Enggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi nggak apa-apalah, tujuan menikah juga kan untuk beranak cucu juga sih, ya udah nggak apa-apa sih. Tapi terjemahan aslinya berkata, be fruitful and multiply, berbuah dan berlipat ganda dalam apa saja yang kita kerjakan dalam hidup kita. Tapi begini saudara, itu semua terjadi setelah manusia itu diberkati oleh Tuhan. Bukan berbuah dulu, bukan berlipat ganda dulu baru diberkati Tuhan, bukan. Tapi diberkati Tuhan dulu, baru kita bisa berbuah dan berlipat ganda. Halo, bisa ngikutin ya? Makanya tadi saya bilang berkat itu sebab, bukan akibat. Karena kita sudah diberkati Tuhan terlebih dahulu, hidup kita tuh harus berbuah dan berlipat ganda dalam hal apa saja yang kita kerjakan. Kalau engkau seorang pengusaha, lakukan itu dengan segenap hati. Itu benar kata si Ape itu, saya panggil dia Ape. Ape itu bahasa Chinese apa sih, orang tua ya, Bu ya. Saya panggil dia Ape, saya nggak tahu namanya siapa. Ya saya nggak peduli gitu. Kita kan kalau hamba Tuhan, kemudian giliran orang kaya aja dipepet-pepet terus. Tapi sederhana banget loh. Oh dia kesaksian tahun 65, dia merantau Chinese Medan, merantau ke Jakarta, ke Glodok, jual kue naik sepeda. Saya bilang papi saya juga dulu begitu om, saya bilang. Mau lihat orang-orang dulu tuh, hebat-hebat ya, tahan banting. Ya anak-anak sekarang mah. Baru aja diproses sedikit, langsung memble, nangis, cengeng banget. Lihat orang-orang tua kita tuh, zaman-zaman dulu. Ya generasi papi mami kita yang usianya 70 tahun ke atas sekarang, wih, struggle-nya papi saya juga merantau dari Tanah Batak. Nggak punya apa-apa, cuma bawa baju satu. Ya, punya perusahaan loh sekarang. Ini jasnya saya pakai nih, ini jasnya dia nih. Tadi saya khotbah di mana saya pakai jasnya, ada sisirnya, saya cium sisirnya. Wangi rambutnya dia, bau rambutnya dia. Oh orang dulu tuh emang begini-begini loh. Banyak saya kenal orang-orang dulu, pengusaha-pengusaha, mereka kalau cerita tuh, saya nggak punya apa-apa Pak dulu Pak, miskin saya Pak. Tapi sekarang saya baru tahu Tuhan itu luar biasa. Makanya izinkan saya sebagai hamba Allah, saya mau katakan hari ini, apapun masalahmu, percayalah. Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jangan kalah dong, jangan menyerah dong dengan masalah. Saya pun belajar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tapi kan harus ada pembuktiannya dong.
Jadi sebenarnya kita kembali lagi, hal pertama yang Tuhan kehendaki dalam hidup manusia adalah berbuah dan berlipat ganda. Amin. Dalam apa saja yang kita kerjakan dalam hidup ini. Tapi Pak, saya cuma tukang sapu jalanan. Enggak apa-apa Pak, lakukan itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Engkau akan menjadi berkat, orang bisa melihat Yesus melalui apa yang kau kerjakan. Pak, Bu, mohon maaf, orang di luar sana, di bawah sana, mereka enggak baca Alkitab. Mereka melihat Yesus itu harusnya melalui kehidupan kita. Mereka enggak baca Alkitab, kita dong yang sudah mengalami Yesus, baca Alkitab. Mereka harusnya melihat Yesus dalam kehidupan kita. Itu kayak kemarin hari Jumat saya bilang, saya enggak perlu, Pak saya pendeta Pak, saya bilang. Saya harus khotbah Pak jam 12 di BTN Menara 2, BTN lantai 30. Saya nggak harus bilang kayak begitu. Saya buka dompet saya lihat ada berapa duit, saya kasih. Itu berapa tuh? Tambahin lagi. Oh iya. Harusnya begitu. Makanya mohon maaf, jangan pelit ya jadi orang Kristen ya. Saya khotbah di mana itu? Saya bilang kayak begitu loh. Nih pekerjaan Tuhan. Saya kalau ke Nusa Kambangan angkat-angkat sendiri. Itu apa nasi kotak apa tuh aqua gelas itu baru pelayanan nggak cuma apa nih red carpet doang first class enggak hamba itu yang Yesus katakan tadi. Udah mau sejam ya cepat juga ya. Jadi kesimpulan saya saudara, berkat Tuhan itu selalu terhubung langsung dengan tujuannya Tuhan. Amin. Saya ulangi, ini kata penting. Berkat Tuhan itu selalu langsung berhubungan dengan tujuannya Tuhan. Kan ayat ke-26, Tuhan beritahu kan tujuannya Tuhan menciptakan manusia. Ayat ke-27 tadi, Tuhan menciptakan manusia. Ayat ke-28, barulah dia memberkati manusia. Jadi sekali lagi, berkat Tuhan itu selalu terhubung langsung dengan tujuannya Tuhan. Setuju dengan saya? Berarti yang menjadi masalah terpenting bagi kita itu adalah tujuannya Tuhan, Bu, Pak, dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Kenapa saya memilih hal seperti ini untuk saya khotbahkan? Tadi saya duduk, saya uji lagi, benar Tuhan suruh saya khotbah tentang berkat, saya bilang. Saya buka catatan saya lagi, tapi Tuhan gak bilang apa-apa tuh. Berarti bagi saya apa yang saya siapin kemarin saya doakan buat gereja Betani Bulungan Blok M Jakarta Selatan itu yang harus saya sampaikan hari ini. Karena ini akan membentuk paradigma kita ikut Tuhan. Pola pikir kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan gue dapat apa nih? Cuan. Capek deh. Nah, persoalannya saudara, dosa masuk dalam hidup manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan tujuannya Tuhan dalam hidup manusia. Apa tadi tujuan Tuhan dalam hidup manusia? Wih, belum setengah jam. Apa tadi tujuannya Tuhan dalam hidup manusia? Udah teriak-teriak ini Pak, Bu, tolonglah. Supaya dalam keserupaannya dengan Tuhan, manusia melayani atau memerintah. Ingat, keserupaan dengan Tuhan dan melayani itu adalah tujuan kita. Coba kasih salam kanan kiri saudara. Katakan, ingat tujuan kita. Ingat pesan mama gitu. Makanya kejar tujuannya. Jangan kejar akibat. Orang yang mengejar akibat, dia akan kehilangan tujuan. Kalau kita mengerti tujuan, itu akan membuat kita bertanggung jawab dalam hidup ini. Kenapa di luar sana banyak orang yang hidupnya asal-asalan? Karena mereka tidak tahu tujuannya. Saya pun begitu dulu. Pulang pagi sempoyongan, mami saya nangis. Nangis dia, karena saya nggak tahu tujuannya apa, saya diciptakan. Nah kalau kita mengerti atau mengetahui tujuan hidup kita akan bertanggung jawab Pak dalam hidup ini. Enggak gampang jatuh dalam dosa. Ya kalau harus jatuh ya cepat bangkit. Jangan tenggelam dalam dosa. Itu bukan jatuh, itu menikmati dosa namanya. Beda itu.
Saya doakan orang altar call. Bulan depan saya altar call lagi, 3 bulan lagi saya altar call, Bapak ini maju terus. Apa sih Pak masalah Bapak? Saya jatuh dalam dosa perzinahan. Pak saya bulan segini saya datang, bulan kesini saya datang. Bapak jatuh apa doyan Pak? Saya bilang kayak begitu. Oh iya. Kalau harusnya jatuh kita bangkit. Jangan berenang di dalam dosa, itu menikmati dosa, diikat. Makanya sifat dosa itu memperhamba. Dosa bahasa aslinya adalah, ini bentar lagi kan mau Jumat Agung. Dosa bahasa aslinya itu punya pengertian adalah hutang. Epilema. Ya, epilema. Bagaimana kita bisa membayar hutang? Bagaimana kita bisa melunasi hutang kita? Contoh, khotbah yang bagus saya dikasih contoh. Saya pinjam hutang sama si Lai ini, pinjam duit. Lai, pinjam duit Lai, karena udah kenal lama. Berapa Lai Yohanes? 10 juta. Kasih lah karena kenal lama. Bulan depan saya pinjam lagi 10 juta. Bulan depan saya pinjam lagi 10 juta. Lama-lama dia marah sama saya. Kapan kau balikin duitku? Oh, Lai jangan marah-marah, udah gini aja saya nggak ngutang lagi deh Lai sama Lai. Pertanyaan saya, apa hutang saya lunas dengan beliau? Belum. Bagaimana bisa lunas hutang saya? Dibayar. Nah dosa kita begitu tuh, dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Dengan apa Pak? Dengan darahnya untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. That's it, kekristenan. Simple. Tapi pendeta yang bikin ribet. Makanya manusia baru itu, ini juga, next saya dikasih sama gembala saudara ada beberapa, dua khotbah, 2 jadwal. Saya akan membahas tentang udah ada sih di kepala, tentang pola pikir. Yang harus kita perbaharui dalam hidup kekristenan kita tuh pola pikir kita. Oh kita nggak perlu dibaharui Pak, Bu. Saya bingung kalau ada worship leader buka kebaktian, mari kita memperbaharui roh kita baru di hadapan. Waktu kita lahir baru, roh kita sudah 100% dibaharui oleh Tuhan. Yang perlu dibaharui itu tiap hari itu pikiran kita. Bayangin saudara kalau pikiran ini nggak diubahkan, nggak dibaharui. 30 tahun ikut Tuhan, tapi cara berpikirnya masih seperti 30 tahun yang lalu. Upgrade dong. Sedangkan handphone kita, gadget kita aja harus di-upgrade kok. Bagaimana caranya upgrade Pak Pendeta pikiran kita? Datang ke sumbernya. Datang kepada Tuhan. Izinkan roh kita itu tenggelam dalam hadirat Tuhan. Itu yang akan bisa mengubah pola pikir kita. Ini tugas kita nih, mengubah pola pikir kita nih. Kenapa ya gue cepat tersinggung ya? Kenapa ya gue cepat iri ya, cepat cemburu ya? Nah ini yang diperbarui. Makanya iblis itu mengintimidasi dari cara berpikir kita. Next saya akan khotbahkan itu, saya bongkar. Saya khotbah tentang hikmat, saya janji. Hikmat berbeda dengan kepandaian. Orang pandai belum tentu berhikmat. Tapi orang berhikmat harusnya dia pandai. Dahsyat loh. Loh Yesus ada sekolah enggak sih? Enggak ada kan. Murid-murid ke-12 murid sekolah mereka. Sekolah teologi? Enggak. Nelayan. Tapi lihat mereka diberkati Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas mereka. Makanya mari kejar keserupaan dengan Tuhan dalam hidup kita. Kejar tujuannya, bukan akibatnya. Orang yang mengerti tujuan sekali lagi, dia akan bertanggung jawab dalam hidupnya. Saudara tahu tujuannya, maka saudara tahu tanggung jawabnya. Nah yang menjadi persoalan sekali lagi, kita ini sekarang sedang diarahkan kepada sesuatu yang sebenarnya bukan tujuannya Tuhan dalam hidup manusia. Alkitab sekali lagi berkata, tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya dalam keserupaan dengan Tuhan kita ini berkuasa. Makanya tujuan kita bukan cuma sorga. Saya ulangi ya, tujuan kita ini ikut Yesus bukan cuma masuk sorga. Kita kan selalu berpikir dari dulu gini, jadi orang Kristen hari Minggu masuk gereja, mohon maaf mati masuk sorga. Sorga, terus apa bedanya sama mereka? Semua agama pengen ke sorga, tapi Alkitab gak ngajar begitu Pak Bu. Saya khotbahkan itu udah di Betani Basura, tempat gembala saudara sang khotbah itu. Semua agama pengen ke sorga. Seorang gembala di Harapan Indah WA saya,
Jadi Pak Yohanes, tempat kita bukan di sorga. Aduh, saya bilang. Tenang aja ya, tempat kita di sorga. Tapi sorga bukan tujuan utama kita. Kita udah pasti masuk sorga, tenang aja. Lagi pula Yesus gak pernah janjiin sorga loh buat kita loh. Halo? Ingat Yohanes 3 ayat ke-16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Melainkan boleh sorga. Yesus gak pernah janjiin sorga buat kita. Dia cuma bilang begini waktu dia naik ke sorga. Ya, kalau aku naik, aku akan menyediakan tempat bagimu. Sebab di mana aku berada, engkau akan berada. Makanya saya mau kasih tahu sama saudara, di sorga belum ada orangnya nih sekarang. Pak, belum ada orangnya Bu. Waktu papi saya meninggal 23 Februari 2024, ada seorang bapak, hamba Tuhan lagi. Dia bilang begini, Amang ini, maksudnya papi saya, bapak ini sudah tenang di sorga. Saya bilang, Pak, Bapak baca Alkitab enggak sih? Belum ada orangnya di sorga, kan belum ada penghakiman. Next saya akan khotbah ini buat saudara nih. Makanya tujuan kita itu memerintah, nanti kita balik lagi ke dunia, ke bumi, tapi bumi baru, langit baru. Nah, saya sudah diskusikan sama Bu Nining nih, waktu saya khotbah di mana? Di Basura. Harusnya kalau kita mendengar tentang khotbah akhir zaman, kita antusias loh. Raja mau datang loh, sang penebus mau datang, bukan ketakutan. Kita kalau dengar khotbah akhir zaman ketakutan kita. Pendeta nakut-takutin nih. Enggak usah, kita exciting dong. Semangat, raja itu mau datang menjemput di awan-awan tuh. Parousia, Epifania, makanya kedatangan tuh ada 2 fase tuh. Next saya akan khotbahkan. Jangan pikir sorga terus, apa bedanya sama mereka? Saudara masih ingat tuh di Bekasi tahun lalu apa ya? Jualan tiket ke sorga, Cetiau Pak. Masih ingat gak? Ada kan pernah baca? Cetiau, gila murah banget. Gue beli deh 5 deh. 1 juta ke sorga. Aduh, kita cuma-cuma loh. Dengan darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib loh. Kurang apa lagi Yesus buat kita loh. Makanya kenali dong tujuannya. Supaya hidup kita bertanggung jawab. Enggak asal-asalan Pak. Saya pun belajar. Makanya kejar tujuan Tuhan. Untuk apa kita hidup tapi tanpa kita mengerti tujuan atau kehendak Tuhan. Makanya sekali lagi temukan kehendak Tuhan. Coba tolong lihat saya, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Wih, rohani banget. Berkat Tuhan itu selalu berjalan dengan kehendak Tuhan. Saya selesai di sini ya. Saya janji saya selesai. Saudara ada yang kelihatan lapar. Berkat Tuhan itu selalu berjalan dengan apa tadi? Kehendak Tuhan. Ayo ngomong sama-sama ya. 2, 3. Berkat Tuhan selalu berjalan dengan kehendak Tuhan. Ingat nggak saudara? Waktu Yesus mengajar tentang doa. Dia berkata, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di. Kalau kita nggak mau. Kita maunya datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku, and everything that I want di bumi dan di sorga. Pokoknya apa yang gua mau Tuhan, bukan apa yang Tuhan mau. Tahukah saudara, waktu Yesus sedang mengajar tentang doa, dia sebenarnya mengajari kepada kita seberapa nyaman kita dalam kehendaknya. Tuhan, bukan kehendak kita. Artinya begini, tolong fokus, penting banget. Artinya begini, seberapa nyaman kita dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita. Artinya gini, proses mujizatnya itu bukan disakit kita menjadi sembuh, atau situasi apa dalam hidup ini berubah menjadi apa, tapi proses mujizatnya adalah begini Pak, Bu, kita menjadi nyaman, katakan dengan saya nyaman. Kita menjadi setuju, katakan dengan saya setuju. Kita menjadi nyaman dan setuju dengan kehendaknya Tuhan. Ketika diri kita yang diubahkan oleh Tuhan, itulah sebenarnya kita sedang diberkati oleh Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Hati kita menjadi selaras dengan hatinya Tuhan. Jadi bukan keadaan kita berubah menjadi apa, bukan. Proses mujizatnya adalah hati kita ini nih yang menjadi selaras dengan hatinya Tuhan.
sejalan dengan hatinya Tuhan. Kita menjadi nyaman dengan kehendaknya Tuhan. Berarti kita itu sedang diubahkan oleh Tuhan. Itulah proses mujizatnya Pak, Bu. Bahkan khotbah Yesus di atas bukit. Ingat? 5 menit lagi saudara ya, udah mau sejam nih. Nggak kerasa. Saudara diberkati? Ntar saudara minum dulu, aus. Apa ya? Masih ingat khotbah Yesus di bukit? Matius pasalnya ke-5. Dia berkata apa? Berbahagialah engkau. Bahasa Inggrisnya, blessed are you. Bahasa Indonesianya, diberkatilah engkau. Bahasa Yunaninya, makarioslah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Itu saudara baca di rumah. Khotbah Yesus di bukit, Matius pasalnya ke-5. Jadi Yesus di sini, lihat ke depan, jadi Yesus di sini menyandingkan kata berkat dengan penderitaan. Halo. Yesus berkata gini dalam khotbahnya, berbahagialah engkau yang sedang dianiaya. Kalau ada pendeta zaman sekarang khotbah kayak gitu, jemaat kabur Pak. Kita diiming-imingin yang enak-enak nih. Kita nggak kejar tujuannya Tuhan pertama kali. Makanya saya khotbah di mana? PR-nya berat ikut jadi orang Kristen. Berat Pak PR-nya. Berapa rema yang harus kita kumpulin tuh tiap hari. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, remato Kristos, bukan logos. Saudara dengar khotbah ini baru logos. Makanya kalau mohon maaf kalau saudara dengar khotbah asal-asalan main handphone, apa ketawa ketiwi, lihat scroll TikTok atau apa, mohon maaf. Mohon maaf, apa yang mau diubah? Makanya iman beda sama keyakinan diri. Aku bisa, itu motivator, bukan Alkitab. Nah kalau aku bisa ini masuk gereja kan diganti imani. Halo? Makanya bagi saya motivator nggak boleh masuk gereja. Hancur pengajaran. Iya karena apa? Kan kalau motivator kan keyakinan diri yang dibangkitkan. Setuju dengan saya Pak? Ada yang pernah ikut seminar motivator sini? Nggak apa-apa, nggak masuk neraka kok. Tapi kita bisa lihat berbeda. Keyakinan diri kita tuh yang dibangkitkan kalau kita motivator. Aku bisa. Nah kalau iman menurut Alkitab, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah kalau saudara dengar khotbah ini, saudara tegakin, itu baru logos Bu, belum cukup Bu. Mohon maaf ya Bu ya, tapi saya kasih tahu ini supaya ibu semakin semangat ikut Tuhan. Saudara baca Alkitab di rumah, baru logos. Nah kalau logosnya kagak punya, gimana mau jadi iman? Iman itu timbul karena logos yang kita punya harus berubah menjadi rema, daging. Caranya gimana Pak Yohanes? Nggak ada jalan lain. Saudara dan juga saya harus bersentuhan langsung dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa hidup Bu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga logos yang kita punya bisa di-convert, bisa diubah menjadi rema, daging. Nah kalau logosnya aja yang nggak pernah baca Alkitab. Aduh, bagi saya itu bukan iman. Halu. Kok diem sih? Berat Bu, PR-nya jadi orang Kristen, mohon maaf. Tapi percaya, Roh Kudus lah yang akan menolong kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini yang akan memampukan kita. Saya khotbah kemarin Jumat, saya tutup kemarin khotbah. Saya khotbah tentang apa hari Jumat? Oh, tentang kasih karunia. Dengan kasih karunia engkau diselamatkan. Saya khotbah di Nusa Kambangan, berputar di situ terus lah. Kasih karunia. Kemuliaan Tuhan kan penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Tapi jangan kasih karunia mulu dong, nanti jadi hyper grace kita. Harus mencintai kebenaran. Kebenaran apa Pak Yohanes? Firman Tuhan, itu yang harus dibaca. Itu baru logos. Untuk menghasilkan iman, logos harus berubah menjadi rema. PR-nya berat jadi orang Kristen. Tapi percaya Roh Kudus memampukan kita. Makanya kemarin saya bilang begini sama mereka. Bukan kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini.
Saya ulangi ya, bukan kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, baru kemuliaan Tuhan turun atas kita, bukan. Tapi kemuliaan Tuhan itu turun atas kita yang memampukan kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Karena dalam kemuliaan Tuhan itu, Yohanes 1 ayat ke-14 nanti saudara baca di rumah, di dalamnya ada 2 unsur, apa tuh? Kasih karunia dan kebenaran. Nah, kasih karunia inilah yang memampukan kita. Tahu arti kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan yang diberikan kepada kita dari Allah. Kemampuan Allah yang diberikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mampu kita lakukan. Nggak bisa kalau kita lakukan kehendak Tuhan dengan atau perintah Tuhan dengan kemampuan kita, kagak bisa. Contoh pengajaran Alkitab, jika engkau ditampar pipi kiri, Alkitab katakan, kasih. Kalau kita enggak, jika engkau ditampar pipi kiri, kasih kaki kananmu, balas. Utujakon ho gitu bahasa Koreanya tuh. Balas. Makanya nggak mampu kalau kita pakai kekuatan sendiri. Daging ini lemah. Saya pun digoda. Saya khotbah di mana hari Minggu tuh. Dipepet sama mobil plat R lagi, plat daerah. Aduh, sengaja banget dia mepet depan saya, langsung ambil kiri. Aduh, Tuhan mau khotbah Tuhan. Diuji dulu katanya Tuhan, baru lo jangan cuma ngomong lo di mimbar lo katanya. Saya pun dicobain. Makanya supaya apa? Logos yang kita miliki bisa berubah. Makanya begini pesan saya. Jangan cuma miliki iman yang besar saja. Tapi miliki iman yang benar. Iman yang besar memang sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, walaupun gunungnya belum berubah, tapi kita tetap percaya bahwa Dia punya kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menjelaskan hal ini kepada umat-Mu, jemaat-Mu di Gereja Betani, Bulungan Blok M, Jakarta Selatan. Tuhan berbicara dalam hidup mereka. Tuhan mari berbicara dalam hati mereka. Supaya ketika kami keluar dari ruangan ini, meninggalkan tempat ini, paradigma kami berbeda. Kami datang bukan cuma untuk menu-menuin bangku gereja. Kami datang bukan untuk panas-panasin bangku gereja. Tapi hari ini kami bertemu langsung dengan Sang Firman itu. Kami bertemu langsung dengan Tuhan. Firman yang menjadi manusia dan memilih untuk tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami baru belajar sesuatu dalam pengiringan iman kekristenan kami. Supaya kami tetap fokus kepada tujuan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak fokus ke mujizat, kami tidak fokus ke hal-hal yang lain. Kami percaya ketika kami fokus dengan tujuan Tuhan, berkat Tuhan itu selalu mengejar setiap kami. Makanya kami ingat doa Yabes berkata, kiranya Tuhan memberkatiku. Artinya, berikan kepada kami apa yang menjadi tujuan-tujuanmu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Barulah daerah kami diperluas, malapetaka dijauhkan, itu cumalah bonus. Tapi ketika Tuhan sudah memberkati kami Tuhan, berarti kemampuan itu sudah Tuhan taruh untuk kami melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kami. Sebab berkat Tuhan itu selalu berhubungan langsung dengan tujuan-tujuan Tuhan. Bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dengan kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua jemaat Tuhan yang percaya dan sepakat dengan saya sama-sama katakan. Amin. Kita beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidup.
lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk taburan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Lebih dahsyat lagi saudara, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, di mana kebenaran-Mu sudah diberitakan di tempat ini.
Tuhan, mampukan kami untuk kami lebih mengerti lagi. Karena kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan, memberkati dalam kehidupan kami. Bahkan dimanapun kami berada, firman menjadi hidup. Bahkan Tuhan, menjadi saksi yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Supaya nama-Mu yang kami permuliakan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang disampaikan dimanapun Kau pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, Kau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang ada di mimbar Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Dari worship leader, singer, imam-imam musik, diaken, diakonis, pengerja, pendoa, sahabat, guru-guru sekolah minggu. Berkati pelayanan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati juga pelayanan gembala kami Pak Narok Tuhan yang saat ini tidak bersama kami. Urapi beliau dengan urapan kuasa daripada Tuhan. Supaya firman disampaikan dimanapun berada. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa negara kami. Berkati pemimpin kami, berkati Tuhan. Kau berikan hikmat yang marifat yang luar biasa. Untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia ini dengan baik dan benar. Supaya kesejahteraan bangsa ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya malaikat-malaikat-Mu juga menyertai kami. Tibakan di rumah kami dengan baik dan selamat. Tidak kekurangan satu apapun juga. Demikian juga kami rindu pulang membawa berkat. Bapak Ibu, sebelum kita mendapatkan berkat, marilah sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita angkat tangan kita tinggi, kita menerima berkat yang berlimpah dari surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia giranganku.